Selamat sore Bapak Ibu. Masih semangat? Sesi saya penting, Bapak Ibu jangan tidur. Ya, tanpa langkah-langkah ini Bapak Ibu akan lebih rumit menjalankan Riwe Internasional. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah, oke, sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Di sini saya tahu bahwa hari ini yang kita dari pagi-pagi mungkin bakal ada yang tidak tidur, naik bus jauh-jauh sampai ke ruangan ini, ataupun yang dari luar kota berjam-jam sampai ke ruangan ini. Tujuan kita untuk apa? Tujuan kita untuk belajar. Setuju nggak Bapak Ibu? Jangan sampai persiapan kita yang sudah matang, yang dari pagi, yang dari semalam. Kita yang sebagai seorang ayah, seorang ibu, nanti pulang ditanya sama anak, Pak, Mak, kamu ke Pekanbaru ikut seminar, tadi seminarnya apa ya? Ah, Papa nggak tahu, Papa kayaknya tidur. Boleh nggak gitu? Tidak, ya. Jadi saya harap kita yang sudah prepare untuk mengikuti sebuah acara perusahaan, kita harus bawa dengan sebuah semangat yang membara. Boleh nggak Bapak Ibu? Kalau boleh tepuk tangan buat kita yang rajin ini semua. Jadi Bapak Ibu, di sini saya mau terima kasih dulu ke dua orang Bapak Ibu. Saya mau flashback, saya 4 tahun dulu direferensi oleh seorang bos. Karena apa? Bapak Ibu sudah tahu saya berawal dari seorang yang jual handphone. Yang dari basic handphone, saya ditelepon oleh seorang bos bahwa ada peluang Riwe Internasional. Dan saya hadir mengenalkan peluang itu. Baru saya Kacerun hari ini bisa tegak di pentas Riwe Internasional ini. Bapak Ibu mau kenal nggak? Siapa yang selama ini referensi saya yang pertama rekrut saya? Mau tahu nggak? Yaitu Pak Suratman. Saya nggak tahu dia duduk di mana. Pak Wikian namanya. Ya, terima kasih Pak Wikian. Oke, terus orang kedua ya yaitu yang selalu saya promosikan yaitu mentor saya ya. Yang selalu memberikan saya edukasi tentang budaya Riwe ini, bagaimana menjalankan Riwe ini. Baru saya hari ini bisa dipilih. Semenjak saya diangkat menjadi Pegasus, sampai hari ini saya tidak ada menjadi pembicara di LTS. Dan inilah berkat ada seorang mentor yang membimbing saya baru hari ini bisa tegak di sini, yaitu Mr. Effendi, Pegasus 9, terima kasih. Oke Bapak Ibu, ya. Hari ini saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu, ya. Siapa yang baru bergabung di Riwe Internasional? Yang baru bergabung coba tunjuk tangan. Yang baru bergabung. Yang sudah 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau yang belum gabung. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Bapak Ibu, perjalanan di Riwe ini sebenarnya kalau kita flashback sebenarnya dia tidak susah. Susahnya kenapa? Setelah kita masuk ke Riwe, kita selalu pakai cara kita untuk menjalankan bisnis ini. Dan hari ini saya sangat berterima kasih kepada Riwe Internasional ya, bahwa kali ini punya LTS, dia flashback lagi ke tema NDO ini supaya apa? Supaya kita yang baru gabung ataupun yang kita sudah gabung lama, yang selama ini tidak pernah dengarkan versi NDO Indonesia. Hari ini kita benar-benar ada harapan, ada sebuah kesempatan untuk mendengarkan versi NDO yang bahasa Indonesia. Dan Bapak Ibu, hari ini Indonesia begitu lambat proses perkembangannya karena apa? Karena selama ini yang kita lihat NDO itu kebanyakan kita baca teks. Kenapa? Dari bahasa Mandarin kita dengar 15 menit kepala sudah pusing, betul? Belum lagi baca teks. Setelah baca teks kita tidak bisa mendalami artinya. Tapi hari ini Riwe Internasional mereka flashback mengadakan NDO ini supaya apa? Supaya kita Indonesia dari nanti 13 Agustus nanti setelah selesai 5 provinsi ini, Indonesia benar-benar mulai Bapak Ibu. Sekali lagi tepuk tangan buat Riwe Internasional. Bapak Ibu ada merasakan nggak? Kenapa kita ikut bisnis Riwe kita harus seperti orang kuliah? Kok mesti belajar? Betul nggak? Karena yang masuk Riwe mungkin ada yang anak muda dari berbagai profesi, dari berbagai kalangan. Kenapa kita mesti belajar? Dan hari ini kita sudah sangat jelas
bahwa sistem yang ada di Riway Internasional ini adalah 100% acara. Dan bagi kita yang sudah lama, kita tidak boleh lupa bahwa sampai detik ini, sampai jam ini, masih ada member baru bergabung di bawah kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Dan Riway mengambil tanggung jawab ini. Setiap 3 bulan dia melakukan edukasi demi edukasi untuk apa? Menghargai Bapak Ibu yang baru gabung ataupun yang sudah gabung lama. Kita sama-sama pelan-pelan bisa membuka wawasan langkah strategi kita. Supaya kita yang bukan di bidang ini, pelan-pelan kita mengerti bidang ini menjalankan. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau setuju, tepuk tangan yang meriah buat Riway Internasional. Ya, jadi inilah kenapa Riway inject sistem ini. Dan hari ini setelah kita menjadi seorang distributor ataupun kita mulai bergabung. Ya, langkah-langkah apa yang harus kita jalankan? Ya, kita harus tahu bahwa di Riway di NDO yaitu di 6 langkah. 6 langkah itu bukan suruh Bapak Ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya sudah 6 langkah Bapak. Kata Bapak 6 langkah, saya nggak perlu jalankan lagi. Bukan. Tapi 6 langkah ini adalah bagaimana seorang leader baru telah bergabung dengan kita. Bagaimana kita membawa dia supaya dia cepat belajar menjadi mandiri. Inilah langkah pertama. Dan seorang leader yang baru bergabung. Yang pertama, mereka rata-rata 6 langkah. Hari ini kita bisa bergabung di Riway. Tujuannya apa? Ya, kita harus tahu. Yang pertama, seorang leader baru bergabung sama kita. Yang pertama kita harus ada target. Kira-kira target penting nggak Bapak Ibu? Target di Riway saya mau tanya dulu. Kita memilih Riway. Target kita di Riway itu apa Bapak Ibu? Sukses. Selain sukses targetnya apa lagi? Jawab saja keras-keras nggak apa-apa. Financial freedom. Oke. Hari ini kita target di Riway. Ada yang bilang, target saya mau jadi Pegasus. Target saya mau sukses seperti leader A, leader B, leader C, leader D. Setuju nggak? Pasti kita ada melihat sesuatu yang membuat hati kita terbakar, termotivasi. Kita ingin masuk ke Riway Internasional ini. Baru Bapak Ibu bisa keluarkan KTP, baru bisa slip transfer ke perusahaan, baru Bapak Ibu bergabung. Betul nggak? Setelah Bapak Ibu bergabung, Bapak Ibu harus punya target. Tanpa ada target, Bapak Ibu akan jalan di tempat. Makanya ada yang sudah bergabung lama, kita kok tak ada hasil. Setuju nggak? Jadi di Riway, target kita mesti besar. Sebesar apa? Kira-kira ada yang bilang, saya mau jadi tim elit yang paling besar. Menurut Bapak Ibu tim elit yang paling besar itu apa? Monoceros, dinosaurus. Ya kan? Kalau di Riway tidak ada dinosaurus. Jadi target besar. Apa itu besar? Hari ini ada sebuah cerita. Seorang pendaki gunung. Dia mendaki sampai ke gunung. Dia merasa kepuasan di gunung lebih puas. Atau merasa dia melihat di bawah lebih puas. Pasti di atas gunung. Setuju nggak? Sesuatu besar, itu besar sampai kita bisa terbawa, terpikir tidak bisa tidur Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nggak berimajinasi yang impian yang terlalu besar, target yang terlalu besar, yang membuat Bapak Ibu semalaman tidak bisa tidur? Pernah nggak kira-kira? Kalau tidak pernah Bapak Ibu harus mencoba. Kenapa? Karena imajinasi itu tidak bayar Bapak Ibu. Setuju nggak? Jadi kita harus berani berpikir besar. Karena apa? Di Riway sudah membuktikan bahwa banyak leader-leader yang dari kalangan biasa. Yang mungkin 7 tahun lalu, 6 tahun lalu. Dia memikirkan sebuah mobil Rolls Royce pun tak pernah. Tapi hari ini berkat Riway perjalanan 11 tahun ini. Sudah ada sejarah demi sejarah yang membuktikan bahwa ada yang tidak mungkin sudah menjadi nyata di depan kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Jadi bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di Riway, kita harus berimajinasi, mempunyai target yang besar. Harus berani, ya. Jangan merasa, aduh tak mungkin saya tidak bisa. Tidak boleh. Di Riway itu tidak ada kata tidak bisa.
Ya, oke. Dan kita lihat, setelah kita memiliki target besar, apalagi yang harus kita lakukan? Target itu dia memiliki karakteristik, yaitu dia harus memenuhi beberapa syarat. Yaitu ada target besar, dia mesti jelas. Kenapa? Karena sebuah target besar, contoh, saya mau menjadi orang kaya. Sekaya apa? Tidak jelas. Mungkin bagi yang 5 juta, 50 juta. Coba hari ini kita kasih 50 juta ke seorang pengemis. Kira-kira menurut pengemis itu besar nggak? Besar. Tidak boleh cuman kita bilang saya mau menjadi orang kaya. Sekaya apa? Tidak jelas. Jadi kita mesti spesifik, detail. Sama juga hari ini kita mau ada mobil impian. Saya mau bawa mobil Mercedes-Benz misalnya. Mercedes. Saya mau mobil Mercedes-Benz. Tapi mobil Mercedes-Benz-nya tipenya apa tidak pernah tahu. Dan sampai tua kita imajinasi. Akhirnya dia benar-benar bawa mobil Mercedes-Benz. Tapi apa? Mobil bus, Bapak Ibu. Berarti selama ini yang dia pikirkan itu dia tidak jelas, tidak detail. Hari ini yang kita pikirkan, mungkin 3 tahun lagi saya akan beli Mercedes yang terbaru seri S500. Di dalamnya leathernya warna coklat. Ya, saya masuk ke dalam itu ada baru, rimnya ada 22 inch. Itu semua detail. Berarti tujuan yang kita mau capai itu sudah ada detailnya. Bapak Ibu setuju? Oke. Nah kita lihat, setelah kita ada detail, kita harus memiliki yaitu batas waktu. Ya, kenapa? Kalau tidak memiliki batas waktu, saya bilang saya akan beli Mercedes-Benz. Tapi kapan beli? Tidak beli. Setuju nggak? Tidak ada waktu yang pasti untuk memastikan kita beli sebuah impian yang kita pikirkan. Dan kita harus memiliki batas waktu. Kira-kira contoh, ini contoh. Contoh saya 2020 pada bulan 6 di gala dinner saya akan keluarkan mobil Rolls Royce. Ya, yang harganya 15 miliar. Ya. Kira-kira jelas nggak? Berarti ada batas waktu pada tahun depan 2020 bulan 6 saya akan beli mobil Rolls Royce. Ya, berarti ini kan jelas dia memiliki batas waktu. Kalau tidak, apa yang kita pikirkan selama ini dia tidak akan tercapai. Kenapa? Kita tidak pernah paksa diri kita sendiri. Ya, tujuan goal kita itu masing-masing bisa disetting sama kita. Yang menurut kita, logika yang menurut kita bisa kita capai. Harus berani kita keluarkan. Bapak Ibu. Kenapa? Contoh, hari ini kita yang jalankan Riwe. Bapak Ibu yang baru mulai dari diamond, baru mulai dari 1 star, 2 star, 3 star. Bapak Ibu di tim sudah ada 5, 6, 8 orang. Di setiap kali meeting, Bapak Ibu harus berani komit kepada tim diri sendiri. Misalnya Bapak Ibu yang baru mulai. Saya 6 bulan lagi saya akan keluarkan mobil Fortuner. Kira-kira yang ikut kita ini terbakar nggak kira-kira? Dan kita memiliki jangka waktu 6 bulan. Dan pada saat 6 bulan, Anda setiap meeting Anda komitmen. Anda setiap meeting Anda komitmen. Kira-kira Anda sendiri yang komitmen. Kira-kira Anda kejar nggak impian itu? Pasti kejar. Tapi kalau Anda setiap pertemuan tidak pernah ngomong, tidak pernah bicarakan, kira-kira tim kita punya harapan nggak? Tidak punya harapan. Kenapa? Kita sendiri tidak punya target. Bagaimana orang bawah kita memiliki target? Setuju nggak? Dan hari ini kita di Riwe contoh paling jelas. Hari ini saya punya target saya mau 3 star. Oke, berarti target saya di bawah ini ada 4 1 star. Itu sudah jelas. Jikalau saya sendiri tidak ada target 3 star. Berarti dalam sebulan ini tim saya sama sekali tidak ada pergerakan, itu wajar. Kira-kira begitu. Bapak Ibu setuju? Ya. Jadi mulai dari hari ini Bapak Ibu sudah mendengar yang masih 1 star berani targetkanlah. Bulan Agustus saya akan fight 2 star. Nah, jadi dari teman kiri dan kanan itu sama-sama kita jalankan plan ini, jalankan target kita ini. Dan sebuah target itu harus memiliki alasan.
alasan saya mengejar Tristar ini untuk apa? Supaya pada saat September malam penghargaan di ISBSD, saya dengar informasi bahwa Riway Internasional akan bikin panggung yang tengah 4 sisi. Jadi mungkin kita yang bekerja di lapangan selama ini belum pernah dihargai perusahaan. Tapi ini saatnya, momennya kita fight. Kita bisa mengambil piala Tristar kita ini, yaitu dia 4 sisi. Itu kita pikirkan, kalau kita naik ke atas, kita bisa gini, putar gini Bapak Ibu. Kira-kira puas enggak? Itulah imajinasi. Kita pikirkan, sesuatu yang belum dicapai harus berani dipikirkan. Kalau bisa dipikirkan sampai tidak bisa tidur Bapak Ibu. Kenapa? Kita di dalam bisnis ini kita butuh power Bapak Ibu. Di bisnis networking ini kita butuh tenaga, butuh power, butuh semangat. Kenapa? Yang kita ada di lapangan, kita ketemu adalah semua peluru menyerang kita Bapak Ibu. Jadi kita di bidang ini kita mesti memiliki ambisi, mesti memiliki gairah yang membuat kita setiap saat ditolak, kita tidak mati. Dicaci maki, kita tidak apa-apa Bapak Ibu. Ingat, bisnis ini kita butuh power. Jadi Bapak Ibu, yang mulai dari diamond, fight lah menjadi one star. Yang mulai dari one star, fight lah menjadi 3 star. Sebulan demi sebulan, ini menjadi sebuah kebiasaan. Bapak Ibu tidak akan terasa bahwa Bapak Ibu akan dalam waktu singkat mencapai impian yang Bapak Ibu selama ini dambakan Bapak Ibu. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Berarti setelah kita memiliki target besar, detail, batas waktu, kita harus berani komitmen. Dan benar-benar harus kita lakukan. Misalnya kita fight 3 star. Kalau paling-paling pun meleset, orang bilang meleset, itu pun dia bisa 2 star. Setuju gak Bapak Ibu? Kalau kita sama sekali tidak ada planning, berarti sama sekali tidak ada harapan. Betul? Makanya ada yang bilang, kenapa di Riway ada yang sukses, ada yang tidak. Yang sukses rata-rata mereka sudah ada memiliki perencanaan yang begitu matang untuk kemajuan hari demi hari di dalam tim dia, Bapak Ibu. Oke, terus kita lihat lagi. Setelah seseorang yang baru masuk ke kita, dia memiliki target. Dia sudah mulai terbakar, betul? Setelah ada target, sudah mulai hot. Tentu dia mau tahu bagaimana saya mau menjalankan bisnis ini. Betul? Barulah kita bilang, Anda punya daftar nama enggak kira-kira? Kita tanya, setiap orang ada handphone enggak? Saya mau tanya. Ada enggak? Handphone itu kalau di dalam daftar nama kita 1000 kalau kita biarkan begitu saja adalah 1000 nama yang tertanam di handphone saja. Bagaimana dari 1000 ini kita selektif menjadi 10% menjadi aset kita Bapak Ibu. Ya, setelah orang yang memiliki daftar nama, dia pasti seperti ini. Karena apa? Seperti tiket ini kenapa? Dia pasti pikir, si A, si B, si C, wah bibi saya, paman saya, ini saya, wah orang baru kebanyakan begitu. Dia pikirlah siapa yang berpotensi, dia pasti pikir. Seperti ini. Kira-kira bisa dihitung gak seperti ini? Tidak bisa. Kalau seperti ini Bapak Ibu bisa hitung berapa? Itu 50. Ya, kalau begitu jelas berarti dia sudah bisa dihitung. Setelah kita punya daftar nama di dalam pikiran kita, seseorang yang baru dia pasti tidak tahu bagaimana membuat daftar nama ini. Seorang leader baru, Bapak Ibu yang ada di meja boleh langsung dipraktekkan, apalagi yang sebelahnya langsung downline dia langsung praktekkan. Kenapa? Ambil satu kertas ke dia. Catat nama. Saya minta 20 nama saja. Ya, dia mulailah catat. Kalau ada yang tidak berani catat, handphone kamu mana? Di sini. Dari A sampai Z Bapak Ibu tanya, ini siapa, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Setelah ditanya, si A siapa? Si A saya punya sepupu, punya teman. Kira-kira jauh nggak? Jauh. Nanti si B bibi saya. Bibi saya baru udah lama dia buka toko emas sekitar 20 tahun.
Kira-kira terakhir kamu ketemu bibi kamu berapa lama? Baru 2 hari saja. Kira-kira orang ini potensi enggak? Potensi. Mulailah tanya dari A sampai Z sampai dia keluarkan 20 name list. Setelah dia punya 20 name list, kita tanya ke dia. Yang mana menurut Anda paling potensi? Yang dari tadi dia pikirkan A sampai Z. Mungkin dia bisa berubah menjadi Y, X, F, H, D, R, T. Kenapa? Karena kita kasih tahu. Mana yang kira-kira menurut Anda potensi? Dia akan saring balik. Menurut saya Y, ini baru saya semalam ketemu. Dan Y, ini kelihatan mukanya agak bodoh, agak bisa ditipu. Makanya saya masukkan dia daftar nama duluan. Kenapa? Kalau saya bilang A, dia pasti A. Saya bilang B, dia pasti B. Makanya saya masuk dia duluan. Ini contoh Bapak Ibu. Tidak semua orang bodoh. Tapi karena kita ada selektif dari daftar name list kita. Saya mau tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu menjalankan Riwe ini sudah agak ada petunjuknya belum? Kita sudah ada petunjuk. Inilah langkah yang kita lakukan. Setelah punya name list, apalagi yang harus kita kerjakan? Setelah punya name list, kita harus punya perencanaan. Sebelum masuk ke perencanaan, seorang leader baru, dia sudah ada bayangan, ini yang mau saya bawa, ini mau saya bawa. Mulailah dia harus mengundang. Setuju? Dan seorang leader baru yang baru bergabung, cara mengundang dia mengerti enggak? Dia tidak akan mengerti. Ya, sering di lapangan kita ketemu leader baru, karena dia baru masuk dia semangat. Semangat kita suruh dia undang orang, dia pun undang orang. Sekali dia ambil telepon, dia langsung telepon. Halo, Budi, kamu di mana? Saya ada peluang ini. Peluang kamu apa? Adalah produk Purtir. Harganya berapa? 34.884. Ting tong, mati. Kira-kira banyak gak ketemu problem seperti ini? Nah, ingat, cara mengundang ini sangat penting. Di dalam telepon ini kita tidak boleh sebut 3 macam. Yaitu harga, produk, MLM. Dia tanya MLM atau tidak? Tidak boleh sebut. 3 pantangan ini harus kita hindarkan Bapak Ibu. Kalau tidak dihindarkan, perencanaan sudah ada. Ya orang yang kita mau undang, dia tidak akan keluar. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah, sebuah cara mengundang, itu tidak ada sebuah cara mengundang yang paling hebat di dunia ini. Yang adalah cara mengundang yang setiap kita lakukan berkali-kali. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak? Seorang pelukis, hari ini dia bisa menjadi pelukis terkenal di dunia. Saya mau tanya, dia sudah berapa kali melakukan melukisnya? Pasti sudah jutaan kali, bakal ratusan kali dia melukis. Baru dia menjadi ahli pelukis. Betul? Sama juga, hari ini kita yang masih baru belum mengerti cara mengundang ini. Kita harus terus belajar. Sampai benar-benar kita di dalam telepon. Kita menguasai bahwa si orang A ini dari ngapa. Apakah si A ini menolak saya? Apakah si A ini menghindar saya? Apakah si A ini lagi tidak mau terima telepon saya? Betul? Itu yang kita pelajari. Ini berasal dari mana? Dari sering-sering kita latihan, Bapak Ibu. Setelah kita sering-sering latihan, bisa-bisa kita telepon orang itu langsung hadir ke depan kita ini. Kenapa? Karena kita sudah menjadi seorang yang profesional di dalam mengundang seseorang, Bapak Ibu. Ini triknya, ya. Kenapa? Rata-rata orang telepon ke orang. Sekali dia telepon, orang itu emosinya agak tinggi atau bagaimana? Besok dia tidak telepon dia lagi, betul? Seseorang yang paling negatif di dunia ini, kalau Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk ketemu dia 10 kali, orang yang negatif dia akan menjadi positif. Ini cara yang sudah diajarkan oleh Mr. Lee Boon Ho. Dan Bapak Ibu lihat, pada saat kita mengundang orang, di dalam telepon kita jangan hanya mempertanyakan sebuah pertanyaan yang kosong. Contohnya seperti apa? Di dalam telepon kita tidak boleh tanya, bro, kamu Senin ada waktu enggak? Sekitar jam 3? Tidak ada. Jam 5? Tidak ada. Jam 7? Tidak ada. Jam 9? Tidak ada.
kita tidak boleh tanya seperti itu. Pertanyaan seperti itu seperti kita lagi mengejar-mengejar dia. Setuju nggak Bapak Ibu? Cara yang paling bagus pada saat kita mempertanyakan seseorang itu, yaitu kita tahu bahwa dia adalah seorang yang kerja di kantor. Kita bilang, bro, mungkin nanti jam segitu saya akan lewat sekitar kantor kamu. Kalau saya pas ada waktu, saya akan mampir cari bro. Berarti kita tidak kesannya kita mau ketemu dia langsung. Setuju nggak? Dan pada saat Bapak Ibu ke sana, ingat, jangan lupa bawa buah tangan. Seperti apa? Beli gorengan atau beli apa? Ya, sampai ke sana, benar-benar kita telepon. Bro, kamu pas ada di kantor nggak? Iya, saya ada di kantor, mampirlah. Ya, pertanyaan begitu sepertinya agak lembut nggak Bapak Ibu? Daripada kita tanya jam 7, jam 9, besok, lusa, besok-besok bisa kita tidak punya teman lagi, betul nggak Bapak Ibu? Kenapa? Ada yang bilang, kita jalankan bisnis networking ini kita siap-siap tidak punya teman Bapak Ibu, betul? Wah, berarti banyak yang tidak betul. Oke, jadi inilah. Sebenarnya ini merupakan bukan termasuk problem. Tapi hal yang sepele. Tapi kita tidak perhatikan Bapak Ibu. NDO sudah sangat jelas. NDO yang dirangkum oleh Mr. Lim Moon Hong itu sudah sangat jelas. Setiap hal detail seperti kami yang hari ini sudah 4 tahun. Kami bisa merasakan bahwa setiap hal yang ada di NDO ini kita lakukan dengan 100%. Bapak Ibu tidak mungkin tidak ada hasil di sini. Dan Mr. Lim Moon Hong pernah katakan, jikalau kita jalankan River International sesuai sistem, 3 tahun tidak punya hasil, dia besarkan Anda selamanya Bapak Ibu. Tepuk tangan buat River International. Oke. Setelah kita punya perencanaan, kita sudah mulai mengundang. Oke. Kita sudah punya daftar seperti ini. Perencanaan kita, daftar kita seperti ini. Sudah ada daftar. Daftar ini harus kita bikin sepenuh-penuhnya Bapak Ibu. Kenapa? Jikalau jadwal ini kita tidak penuhkan, kita pergi prospek orang 1 hari 1 orang. Nanti sekali duduk dari pagi ngopi sampai sore pun lagi lah kopi. Akhirnya apa? Akhirnya orang itu beranggapan bahwa kamu hanya cari dia. Tidak ada kegiatan lain. Makanya kita punya perencanaan kalau bisa. Dalam 1 hari harus ada 3-4 kali pertemuan. Untuk bertemu sama orang. Itu khususnya kita yang leader-leader baru ini. Kenapa? Biar orang itu merasakan. Saya jam 12 mau ketemu kamu. Ya. Dan saya ketemu kamu itu hanya ada 2 jam. Kenapa? Karena jam 2 lagi saya punya appointment 1 lagi. Dan jam 4 saya ada appointment 1 lagi. Kesannya Bapak Ibu sibuk enggak? Sibuk. Atau Bapak Ibu mau duduk sama seseorang itu 5 jam, 6 jam. Itu cara yang tidak boleh kita lakukan. Walaupun kita tidak sibuk, kita pun tidak boleh lakukan hal begini Bapak Ibu. Inilah adalah pengalaman kita selama ini di lapangan. Kita makin sibuk, orang itu makin mengejar kita. Kita makin tidak sibuk, orang itu tidak akan menghargai kita. Ini sudah pernah kita lalui Bapak Ibu. Oke. Setelah punya perencanaan, kita harus ada jadwal pertemuan. Jadwal pertemuan ini sebelum bertemu si A, si B, si C, si D ini. Orang baru pasti tanya, bagaimana kalau saya mau ketemu seseorang yang baru? Bagaimana saya mau mulai? Betul? Dia pasti bingung. Saya bagaimana mau mulai? Kita harus bilang, kamu tenang. Pertama kali kamu tidak bisa, saya temanin kamu pergi prospek, table talk. Dan ingat, pada saat nanti ada pertemuan, kamu harus duduk di samping saya, kamu harus mendengar. Kalau bisa kamu rekam, kamu catat. Ya, seperti yang tadi sudah diajarkan oleh Pak Christopher, hukum ABC tadi. Ya, kita harus mendengar, berekam, mencatat. Kenapa? Karena dalam pertemuan sekali, 2 kali, 3 kali, yang kelima kali Anda harus maju untuk melakukan pertemuan lagi. Saya di belakang Anda.
Kenapa? Seorang leader baru dia butuh confident Bapak Ibu. Ya, dia butuh confident. Kalau dia tidak ada confident, dia tidak akan mandiri. Setuju nggak kira-kira? Ya, setelah kita mengatur pertemuan, di dalam pertemuan itu dia pasti tanya, nanti kira-kira pertemuan hal yang paling fatal bisa terjadi apa? Mungkin kita bisa kena usir pakai sapu. Wow, nanti ya mungkin kamu ngomong setengah kamu sudah diusir keluar. Wah, begitu parah ya. Ya, begitu parah. Karena ini pertemuan harus kita hadapi setiap orang. Kenapa? Karena ini merupakan pertemuan-pertemuan ini sudah kita lalui. Banyak leader yang beranggapan bahwa dia sudah bisa. OPP dia dengan 100 kali dia yang bisa. Setelah ada pertemuan kita tes. Kamu coba OPP. Dia gemetaran. Tidak bisa. Baca WHO pun gemetaran. Setelah dia beranggapan bisa, kita suruh dia tulis marketing. Mungkin gambar lingkaran aja pun tidak bisa, Bapak Ibu. Inilah kita pertemuan, kita harus membuat leader itu menjadi mandiri. Dia bisa mandiri datang dari mana? Datang dari kita kasih confident. Ya, seperti tadi tidak ada seorang leader yang pertama kali OPP itu bagus. Betul? Walaupun OPP pertama dia sangat jelek, kita sambil dengar pun makin mau tertawa. Kita pun harus tahan Bapak Ibu. Setelah dia selesai, kita harus bilang begini. Betul? Dan Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu tahu trik kita, setiap kali ada pertemuan kita bilang gini. Dan Bapak Ibu ingat, trik ini kita bisa pakai pada saat Bapak Ibu mengadakan pertemuan. Setelah Bapak Ibu ada melakukan presentasi, kita bisa mengambil sebuah situasi yang menurut Bapak Ibu punya kelebihan. Di bagian sana kita akan tee up Bapak Ibu sampai terasa apa yang Bapak Ibu lakukan itu benar bagus. Ini merupakan trik di dalam bisnis ini. Ya, ini kayaknya semuanya sudah mau ngantuk. Kalau tidak tepuk tangan dulu. Kira-kira Bapak Ibu mengerti nggak apa yang saya sampaikan? Ya, karena semua leader baru yang mau menjalankan kita harus melalui tahapan-tahapan ini. Ya, sama-sama pergi tak berdinding, sama-sama bisa belajar untuk lebih mandiri. Ini tidak bisa seperti langsung mau terbang itu, tidak bisa. Dia harus melalui tahapan-tahapan ini. Ya, kenapa? Mungkin di dalam satu pertemuan kita mau ke rumah orang sambil mau pencet bel aja kita pun tidak berani. Setuju nggak? Ya. Ada yang mau ketuk pintu masuk pun tak berani. Ada nggak? Ada. Ada yang sampai masuk ke rumah saudara dia, teman dia. Awalnya dia punya niat mau prospek. Tapi setelah masuk dia cerita pula kucingnya lah, ayamnya lah, neneknya lah. Cerita sampai 5 jam, 6 jam belum masuk ke tema yang apa yang mau dia presentasi. Setuju? Nah, itu sudah banyak yang kita lalui. Inilah langkah-langkah yang harus kita terobos. Ya, jikalau Bapak Ibu punya perencanaan, punya jadwal pertemuan, ya, disitulah Bapak Ibu bisa pelajari sistem OPP. Ya, berbagi tentang OPP. Kira-kira Bapak Ibu OPP penting nggak? Kita lihat OPP ini adalah sebuah 16 halaman yang sudah dirangkum. Dan OPP inilah yang menciptakan omset Riway Internasional sampai hari ini bisa menuju ratusan triliun Bapak Ibu. OPP ini tidak main. OPP ini adalah sebuah proposal yang setiap leader harus kuasai. Setiap orang yang menjalankan Riway tidak boleh tidak bisa OPP. Kita mesti mengerti OPP ini cuma 16 halaman. Bagi leader yang baru kita bisa melihat tulisan, bisa melihat gambar, kita cerita gambar. Baca tulisan kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Dan Bapak Ibu lihat. Sekarang di Riway Internasional kita sudah banyak leader-leader. Bakal yang seperti yang di Taiwan. Mereka yang bisu. Ada sekelompok orang bisu yang menjalankan Riway Internasional. Mereka OPP pakai apa? Mereka OPP pakai tangan Bapak Ibu. Ini pun bisa. Bagaimana kita yang bisa membaca, bagaimana kita yang bisa melihat. Setuju nggak? Riway tidak memandang kita siapa. Asalkan Bapak Ibu mau, semua akan menjadi kenyataan Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Riway Internasional. Ya.
Setelah OPP bisa, kadang sebuah pertemuan mungkin kita tidak terjadi closing. Setuju? Setiap pertemuan, 10 pertemuan tidak mungkin 10 pertemuan close. Betul? Dan Bapak Ibu harus tahu. Kita jalankan bisnis Riway ini seperti apa? Seperti kita masuk ke supermarket. 10 orang masuk ke supermarket, ada nggak 10 orang beli? Tidak. Sama juga. 10 orang pergi lihat ke satu dokter. Ada nggak 10 orang sembuh dari dokter itu? Tidak. Ini merupakan sebuah hukum alam. Jangan kita yang menjalankan Riway, kita mentitik beratkan di Riway. Sama juga. Setiap 10 pertemuan, belum tentu 10 pertemuan kita bisa closing. Betul? Makanya setelah kita belum closing, kita harus berpikir, apakah tadi saya ada salah ngomong? Apakah tadi saya kurangnya di mana? Setiap pertemuan selesai, kita mesti duduk berpikir, tadi saya salahnya di mana? Atau tadi saya berbicaranya terlalu banyak. Sampai dia dengarnya pun pusing kepala Barbie katanya. Betul? Kenapa? Kadang orang yang menjalankan bisnis ini dia semangat. Baru masuk dari A sampai Z punya Riway dia ceritakan habis. Kira-kira orang yang baru datang ke prospek dia pusing nggak? Pusing. Makanya dia butuhnya lah adalah sebuah sistem namanya follow up. Setiap pertemuan Bapak Ibu jangan lupa bawa alat. Di Riway kita banyak alat. Kita ada brosur, kita ada CD testimoni, kita ada CD seperti seminar-seminar ini. Nah, itulah senjata yang harus kita bawa pada sebuah pertemuan. Kenapa? Pada sebuah pertemuan selesai, kita punya senjata untuk serahkan ke orang ini. Contoh, saya punya di tangan saya punya sebuah CD testimoni. CD testimoni ini setelah saya cerita Riway ini panjang, dia mendengar. CD testimoni ini kita bilang apa? Bu, CD ini saya sebelum kenal Riway, saya memang tidak suka dengan MLM. Tapi setelah saya melihat CD ini, saudara saya terbantu dari CD ini, Bapak Ibu. Jadi CD saya tinggal satu, ini saya pinjam untuk Ibu melihat. Ya, dan pada saat mau kasih CD itu, Bapak Ibu harus tahan CD-nya, jangan kasih gitu. Tahan seperti tidak mau kasih gitu, tarik ulur. Setelah diambil bilang apa? CD ini saya tinggal satu. Ya, kamu harus pergi lihat. 2 hari lagi saya akan ambil CD ini. Karena CD ini saya tinggal satu. Kira-kira 2 hari lagi kita punya kesempatan nggak untuk ketemu dengan orang itu? Ada. Hal ini kelihatan sepele. Sekarang teknologi sudah canggih, betul? Bapak Ibu yang punya rekaman video testimoni yang sudah ada di handphone, sebarkanlah ke teman pada saat Anda prospek, suruh dia lihat. 2 hari lagi kita bisa cari dia juga, betul? Ya, walaupun CD testimoni ini di mobil Anda ada 1000 kaset, Anda pun harus bilang tinggal satu. Sama juga brosur. Brosur yang kita tidak jual, kita tidak letak nilai brosur ini, kita main kasih saja. Dia akan buang ke tong sampah, betul? Tapi kalau kita bilang brosur kita ini tinggal satu, kamu coba baca. Isi kandungannya benar-benar bagus. Karena di dalamnya ada fukoidan. Fukoidan merupakan rumput laut dari Jepang. Yang menurut Jepang Cancer Association 1906. Ini merupakan apoptosis cancer. Dia bisa mematikan sel kanker dalam 24 jam. Kandungan ini sangat bagus. Kalau punya waktu kamu benar-benar baca kandungan ini. 2 hari lagi kalau ada waktu, kita akan atur waktu untuk ketemu lagi. Kira-kira ada nggak kesempatan kita untuk ketemu dia? Ada. Dan di luar itu mungkin kita yang pergi prospek, kita yang pergi cari orang ini belum tertarik, belum goal. Pada saat kita ada event seperti LTS, seperti acara perusahaan, seperti acara tim yang besar-besar, kita harus follow up orang itu ke acara kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Kenapa? Karena bisnis kita ini kembali lagi seperti bisnis konvensional. Tidak semua orang mendengar, semua orang mau membeli. Jadi intinya lah kembali lagi ke kita. Bagaimana kita mau follow up atau tidak. Seperti Pak Effendi follow up. Pak Doni pakai waktu 2 tahun. Sampai dicaci maki, sudah ngomong kasar keluar. Pak Effendi pun bertahan. Dan hari ini Pak Doni baru bisa menjadi Pegasus
yang terbesar di tim Pak Effendi. Ini dia. Sudah terbukti. Kita yang sudah kena tolak 10 kali jangan putus asa. Teslah, lihat siapa yang lebih tahan. Ya, Anda tolak saya 100 kali, saya cari Anda 1000 kali. Betul? Karena tujuan kita cari dia, kita bukan pinjam uang. Kenapa Bapak Ibu takut? Betul? Sering-sering aja jumpa dia, say hello aja, dia pun gak tahan. Kok kamu tiap kali cari saya, sudah saya bilang tak mau beli, kamu datang lagi. Ya enggak lah, kan kita teman. Nah, pelan-pelan. 10 kali dia mindset mulai berubah, 100 kali closing Bapak Ibu. Ya, jadi inilah pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui. Jadi kita yang sebagai leader baru, kita harus menjalankan 6 langkah ini. Anda yang sudah bergabung, Anda di bawah orang, 1 orang itu Anda adalah leader. Betul? Jangan bilang, upline saya, tak bawa saya jalan 6 langkah. Bagaimana saya mau jalankan 6 langkah ini? Betul? ID adalah ID kita. Bisnis adalah bisnis kita. Bukan bisnis upline. Bisnis kita, kita yang sudah mendengar. Kita yang tidak punya upline. Kita jalankan sendiri. Boleh? Boleh. Kalau kita memiliki mindset begitu, saya yakin lepas dari acara leadership training seminar ini, makin banyak yang mau belajar menjadi mandiri. Tim Indonesia akan semakin solid, akan semakin besar Bapak Ibu. Bapak Ibu percayalah ya. Semoga langkah-langkah yang sudah saya ajarkan, Bapak Ibu jangan hanya mendengar, tapi kita harus praktek. Hanya mendengar, hanya membaca itu tidak bisa. Kita harus benar-benar pergi praktek. Prakteklah. Setahun lagi Bapak Ibu akan tahu bahwa apa yang kami bilang dari pagi yang 2 mindset, 3 rahasia, 4 kriteria, 5 prinsip sampai sekarang 6 langkah. Bapak Ibu akan merasakan perubahan di dalam tim Ibu, di dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu akan sukses di dalam waktu singkat ya. Semoga apa yang saya presentasi Bapak Ibu bisa mendapatkan sesuatu setelah keluar dari pintu ini. Semoga Bapak Ibu yang sudah tahan dalam detik ini, Bapak Ibu kita sama-sama sukses di dalam waktu singkat. Ya, terima kasih.